Kita mulai dari mengenal Muhammadiyah terlebih dahulu. Muhammadiyah ini berdiri tahun berapa? 19? 19? Yakin tuh? Sudah dicek dalam sejarah ya? Baik. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya 1912. Tanggalnya tanggal berapa? Oh iya, alhamdulillah sudah tahu ya. Ini jelas Muhammadiyahnya kalau begitu. Baik, siapa pendirinya? Coba adik-adik mahasiswa, siapa pendirinya? Pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji. Nama aslinya? Baik. Berapa orang jumlahnya Kiai Haji Muhammad Dahlan itu di dalam Muhammadiyah? Muhammad Darwis, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada dua. Di Muhammadiyah itu ada dua. Di waktu yang sama, di periode yang sama. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Namanya Ahmad Dahlan. Yang satu asli Ahmad Dahlan, yang satu Muhammad Darwis. Tapi kedua-duanya dipanggil Ahmad Dahlan. Di mana tempatnya? Di Yogyakarta. Di mana daerahnya? Di Yogyakarta itu. Kauman. Di mana Kaumannya itu? Yang belum ke Jogja ya, silakan ke Jogja dulu. Baik. Apa alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan memunculkan organisasi Muhammadiyah? Dan mengapa namanya Muhammadiyah? Kenapa tidak Ahmadiyah? Kenapa tidak Dahlaniyah? Kenapa tidak Darwisiyah gitu? Mengembalikan ajaran agama kemana? Mengikuti sunnah Nabi. Berarti yang sebelumnya nggak sunnah semua itu. Contoh. Tradisi lokalnya apa? Memberikan sesajen. Tapi sholat ya. Sholat. Kok bisa ente bilang memberikan sesajen? Siapa yang dia tengok ketika itu oleh Ahmad Dahlan? Siapa yang dilihatnya gitu? Kok bisa ente bilang itu memberikan sesajen? Istilah Profesor Dr. Hilman Latif, post-puritanisme. Kalimatnya sederhana. Kalau bahasanya Syafi'i Ma'arif itu, kata Syafi'i Ma'arif itu, Puritan. Tahu Puritan ya? Puritan itu kalau bahasa gaulnya Muhammadiyah namanya tajdid. Apa namanya? Tajdid. Jadi salah satu problem ketika itu yang ditemukan Ahmad Dahlan adalah kesyirikan, tahayul, khurafat. Kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan perlu adanya strategi pengembalian. Mengembalikan kepada pemurnian akidah. Ba'dal inhiraf. Jadi ba'da wuqu'i inhiraf, al-inhiraf fid din. Terjadinya kasus bid'ah dalam agama, penyimpangan agama yang tak sesuai pada maknanya. Sinkritisme, tahu sinkritisme? Sinkritisme tahu? Adik-adik mahasiswa tahu? Sinkritisme. Assalamualaikum. Baca lagi, sinkritisme. Nah, ini masalah kita sekarang nih. Sinkritisme itu artinya menggabungkan agama. Menggabungkan agama. Misal dia Buddha. Buddha jalan, Islam jalan. Atau Kristen jalan, Islam jalan. Atau Islam jalan, Hindu jalan. Namanya sinkritisme. Menggabungkan agama. Paham-pahamnya. Meskipun dia cuma satu agama, tapi dia menjalankan ritual-ritual keagamaan dari beberapa agama, itu bagian daripada sinkritisme. Jadi ada satu hal yang harus teman-teman pahami adalah bahwa pemurnian akidah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai jam berapa? Sampai selesai ya? Oh, sebelum setengah 12. Lama juga rupanya.
Sekarang jam 10. Berapa jam itu? Kalau setengah 12. 1,5 jam. Oke, baik. Jadi teman-teman, kembali ya. Jadi pemurnian akidah itu sampai hari ini kan tetap terjadi. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini, ketika dia berangkat di Mekah, belajar di Mekah, dia pulang, dia melihat ada perbedaan yang signifikan, yang cukup jauh antara model beribadahnya di Mekah dengan yang ada di Indonesia. Maka oleh sebab itu bagi beliau muncul bagaimana menggeser yang disebut dengan tahayul, khurafat, dan bid'ah. Namanya TBC. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ini kalau dikaji tiga-tiga ini, satunya 5 SKS, duanya bid'ahnya 5 SKS. Jadi nggak selesai. Kita rangkum saja. Tahayul itu orang yang percaya kepada sesuatu yang mohon maaf tidak bisa diterima oleh akal atau lebih tepatnya mistis. Tapi ada dalam tradisi agama, dalam hadis Nabi, ada dalam Al-Quran juga ada. Ada namanya istilah tiarah namanya, tiarah. Jadi tiarah ini misal begini. Ada yang keluar dari rumah, nampak burung. Oh, kok ada burung gagak di atas? Berarti besok pagi ada yang mau mati nih. Nah, begitu. Itu namanya tiarah namanya. Niat tiarah ini masuk dalam istilah itu tadi. Ada lagi bahasa orang kampung ini apa namanya ya? Pamali atau bahasa lain. Duduk di jendela. Kalau duduk orang hamil duduk di depan pintu gitu ya. Nanti anaknya mukanya lain sebelah misalkan. Tak boleh melilit handuk. Ya memang tak boleh melilit handuk itu. Kalau sempat tertarik mati dia, tercekik. Itu logika. Ini orang sampai bawa gunting, iya, takutnya kalau orang hamil tuh stres dia tiba-tiba hilang akal di guntingnya, itu aja. Ya itulah pokoknya bahasanya begitu. Itu namanya mitos. Nah, bahasa lainnya mitos, tiarah. Jadi tahayul itu begitu dia. Itulah yang kemudian menjadi soal pembahasan. Jadi sama dengan sekarang. Ini mohon maaf nih Gen Z ya. Ini Gen Z atau Gen apa nih? Pokoknya Gen Halilintar lah ya. Gen apa nih? Gen Z. Gen Z itu umurnya dari mana ke mana? Ini yang buat gen-gen begini siapa sih? Ini masalah juga nih. Masalah nih kalau dalam dunia pemikiran orang-orang dunia pemikiran ini masalah nih. Gen Z atau gen-gen apa terserah lah. Ada istilah zaman kami waktu dulu sekolah. Lahir bulan apa ente? Saya lahir bulan Januari. Oh, Capricorn. Nah, tahu ya? Zodiak. Nah, itu sama itu. Zodiak itu begitu sama itu. Zoroaster itu. Itu orang Majusi pada masanya itu. Majusi pada masanya. Baik, teman-teman. Kembali kepada persoalan tadi. Itu. Dan itu oleh generasi hari ini itu menjadi satu hal yang cukup populer di telinga generasi-generasi sekarang. Senang dia dengan begitu. Karena ada, kata orang dulu begini-begini loh. Nah, jadi dia menjadi satu kebanggaan. Jadi kayak dia Capricorn orangnya susah dapat jodoh. Akhirnya dia mau nggak mau, ya udah rubah aja tanggal lahirnya itu sama bulannya kan selesai. Nanti keberuntungan jalan. Jadi orang sekarang itu lebih kepada berbicara pada aspek keberuntungan yang bisa dinalar oleh akal. Tapi sebenarnya tidak begitu. Itu kalau Buya Hamka bilang namanya tahayul modern namanya. Atau mitos masa kini gitu. Dan banyak, mitos itu banyak. Dengan berbagai macam model lah. Kuku panjang dan lain sebagainya. Itu ada asbabnya dan sebabnya segala macam. Dan perlu teman-teman pahami, bukan Israel ya. Tapi ada istilah Israiliyat namanya. Apa namanya? Israiliyat. Israiliyat ini begini. Israel ini, Yahudi ini pernah membangun satu cerita dalam Islam itu dengan model gaya Israiliyat namanya. Contoh, siapa nama istri Nabi Yusuf? Zulaikha. Tak pernah didapat dalam hadis yang palsu sekalipun. Bahkan ada satu hadis yang dianggap tidak hadis itu. Cuma satu itu aja. Namanya Zulaikha. Pertanyaannya ada disebut dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Tidak ada. Yang disebutkan di Al-Quran itu cuma wanita solehah. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi juga begitu. Tapi oleh Israel dicari, oleh Yahudi ini dicari, mana bahasa yang cocok
untuk ditimbulkan. Maka dibuatlah namanya Zulaikhah. Sampai hari ini semua orang tahu. Tapi tak pernah ada. Nabi Yusuf alaihissalam, persoalan tiara. Dia lihat burung yang kemudian memakan kepala kawannya. Yang dia katakan dalam penjara tersebut, ente matinya digantung, kan begitu. Itu kan dalam aspek mimpi ya. Dan cara mentafsirkan. Nah ini yang kemudian disamakan dengan oleh orang-orang sekarang, bahwa itu bagian daripada persoalan mitos yang memang seharusnya kita harus menjauhi. Oleh Ahmad Dahlan itu tidak perlu ada. Karena kalau orang mempercayai mitos dan lain sebagainya, nggak ada perkembangan. Nggak akan berkembang itu. Contoh. Kata orang pada masa itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, belajar pakai meja ini, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kafir. Meniru barat, dan lain sebagainya. Akhirnya perkembangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu tradisi yang hari ini dipakai orang. Diakui. Tapi ini kan dari sisi pertumbuhan, sisi perkembangan, sisi pengetahuan, sisi teknologi, dan lain sisi. Maka teman-teman sekalian yang berbahagia, ketika Muhammadiyah berbicara tentang kemajuan, Islam berkemajuan, Muhammadiyah bukan mempersempit diri, tapi membuka diri. Sudah pada punya AC Muhammadiyah? Udah punya belum? AC Muhammadiyah? Oh belum ibu ya? Belum sampai memang. Belum sampai bu, tenang. AC Muhammadiyah, Gojek Muhammadiyah, belum sampai ya? Nanti kalau sudah sampai, nanti kita pakai itu. Jadi AC yang rumah kami bagaimana Ustaz? Ya udah, dijual gratis saja. Jual gratis kan nggak mungkin itu. Bisa dipahami ya? Baik, kembali kepada poin tadi. Maka Muhammadiyah di situ. Salah satu dalam tradisi Muhammadiyah itu, mengapa? Ini kita berbicara sedikit dengan ada bahasa tradisional dan bahasa modern. Muhammadiyah itu lebih cenderung untuk kepada modernnya atau modernisasinya. Maka Muhammadiyah memandang tradisi itu bukan sesuatu yang salah. Contoh batik. Kalau hari ini orang fikir organisasi Islam yang pakai batik itu cuma Muhammadiyah, boleh dicek. Kalau sarungan NU. Kalau pakai jubahan teman-teman Salafi. Kalau dia pakai batik Muhammadiyah. Sampai khutbah Jumat pun, khutbah Idul Fitri, Muhammadiyah pakai batik. Tapi tak salah. Karena memang Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa dia tidak anti pada pertumbuhan tradisi yang memang sejalan pada nilai. Contoh, di mana ada pesantren yang pakai jubah, yang pakai jas. Dimulai dari muallimin. Dulu tidak ada, gontor itu mengikut muallimin. Dulu tidak ada. Orang kalau tidak pakai sarung, ya pakai baju, itu pakai jubah, sudah selesai. Maka jubah. Tapi dulu tidak dikenal dengan jubah, dikenalnya dengan sarungan. Maka disebut dengan santri sarungan dan abangan namanya. Jadi santri itu pakai sarung. Oleh Muhammadiyah tidak digitukan. Pakainya jas, rapi, pakai celana, pakai sepatu. Jadi gontor itu pakai sepatunya pantopel, celananya celana kain, bajunya harus pakai baju bukan koko, pakai baju kemeja. Itu belum lagi aktivitas lainnya, wajib pakai dasi, pakai jas, udah kayak eksekutif. Padahal itu cuma santri, namanya santri eksekutif namanya. Ya cari aja lah santri eksekutif itu bagaimana kan. Itulah yang ingin dipahami oleh Syafi'i Ma'arif. Bagaimana Muhammadiyah itu memposisikan sebagai orang yang sebagai lembaga yang bisa masuk dari satu sisi tradisional dan bisa mengikuti pertumbuhan zaman. Sehingga Muhammadiyah bisa berada pada posisi tersebut. Berbeda dengan dua kelompok yang lain. Yang satu anti modernisasi, yang satunya lagi fokus pada tradisional gitu. Nah, sehingga Muhammadiyah hari ini menjadi satu sorotan. Kita ambil contoh. Salah satu keinginan Muhammadiyah hari ini adalah menyatukan umat melalui KHGT. Ini salah satu modernisasi, salah satu model pertumbuhan
salah satu cara Muhammadiyah untuk bahasa lainnya, mendukung teknologi, pertumbuhan sains, menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak anti dengan literasi, tidak kekurangan literasi. Ketika Muhammadiyah mengundurkan waktu sholat subuh 8 menit dari yang asal. Sekarang sholat subuh jam 5 lebih 1 menit. Maka dimundurkan 8 menit. Jadi jam 5 lebih 9. Berapa tahun mereka melakukan penelitian itu? Ini tradisi. Ini tradisi. Yang harus teman-teman pahami. Berapa lama? 8 tahun. 8 tahun dilakukan oleh Muhammadiyah hanya untuk mencari tahu. Mengapa sholat subuh itu harus mundur menjadi 8 menit. Artinya 8 menit itu bukan jauh. Bukan dekat, tapi jauh sekali. Kalau Anda sholat sebelum waktunya, ya tidak sah sholat Anda. Tapi kalau Anda lewat sholat subuhnya, masih terhitung sholat subuh enggak? Sejauh pada waktunya masih sholat subuh kan? Tapi kalau Anda sholat sebelum subuh 8 menit. 8 menit itu kalau kita pakai sholat tahajud gayanya anak zaman sekarang, itu masih bisa dapat 4 rakaat, bisa dapat 4 kali sholat itu. Karena sholatnya kenceng kan? Sholat yang penting kul huwa elek kan begitu. Kul huwallah aja yang penting kan begitu. Bisa dipahami ya? Tapi bagaimana cara mereka, cara tradisinya, ketika Muhammadiyah mencoba menghargai alat-alat teknologi sainsnya secara keilmuannya, pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan di UMSU itu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu termasuk alat tercanggih se-Indonesia, mungkin sekitar nomor 2 atau nomor 3 itu tercanggih untuk melihat bulan tadi. Dan yang lain belum punya, baru dimiliki oleh UI kalau tidak salah, Universitas Indonesia, satunya lagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hanya tujuannya untuk memandang bulan selama 8 tahun. Untuk melihat betulkah salat subuh itu mundur atau maju. Kira-kira dalam tradisi, kita kembalikan dalam tradisi keilmuan barat. Yang hari ini diagung-agungkan oleh manusia di muka bumi ini. Ya mohon maaf ya ibu-ibu ya. Termasuk para ibu-ibu dosen dan bapak dosen. Itu kan kita sedang mengagungkan metode penelitian barat begitu. Dengan model gaya mereka. Tapi tidak salah. Respect itu penting. Tapi apa bahasanya? Respect itu boleh. Cuma kalau mentuhankan haram. Itulah bahasa kasar saya begitu. Jadi dalam tradisi keilmuan, jangankan 8 tahun, 1 tahun saja penelitian itu dengan mencakup aspek tertentu yang masuk dalam poin pentingnya, itu sudah bisa dianggap satu keilmuan. Bagaimana kalau 8 tahun? Bisa dipahami ya? 8 tahun. Sehingga 8 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang cepat. Oleh para peneliti astronomi Muhammadiyah, mereka berani mengatakan hasil pengamatan mereka, selama 8 tahun kami melihat dengan model yang sama, barulah kami berani mengatakan bahwa ketika bulan tersebut, di waktu malam hari yang kami baru bisa lihatnya setelah jam 12 malam. Artinya selama 8 tahun, mereka berusaha tidur setelah Isya, bangunnya jam 12 malam. Saya paham ya? Tidurnya setelah Isya, bangunnya jam 12 malam untuk melihat bulan. Karena baru bisa dilihat perputaran itu setelah jam 12. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ini penting. Yang ketiga, Muhammadiyah dari aspek ini sangat mendukung, mencoba mengkaji ada tradisi-tradisi zaman dulu. Model tradisi literasi pada masa Ali bin Abi Thalib, mengkaji berbagai macam keilmuan. Di dinasti Abbasiyah, jadi teman-teman pada masa dinasti Abbasiyah itu, jadi kalau dalam istilah kemajuan ilmu pengetahuan, Islam itu termasuk satu kelompok peradaban yang memang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Itu baru dikenal Islam ini pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti siapa? Abbasiyah. Siapa ilmuwan yang paling Anda tahu, yang Anda kenal? Di masa dinasti Abbasiyah. Siapa? Di masa dinasti Abbasiyah.
Ilmuwan muslim mana yang Anda kenal? Anda belum lahir itu. Siapa, Bu? Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina itu? Avicenna. Apa keilmuannya? Sehat. Tapi di bidang apa kesehatannya? Kedokteran. Bidang bedah. Orang pertama yang menemukan ilmu bedah, Ibnu Sina, Avicenna. Pada masa pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah, yang harus teman-teman pahami, begitu panjangnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dipotong oleh Barat pada masa Turki Utsmani selesai. Semenjak saat itu, orang tidak kenal ilmuwan muslim. Yang orang kenal adalah ilmuwan Barat. Siapa ilmuwan Barat yang kalian kenal? Adik-adik mahasiswa. Albert Einstein. Yang lain? Kompatibel yang lain. Thomas Alva Edison. Yang hari ini lagi rame namanya ini. Yang boleh masuk surga. Tidak adil kalau kita katakan Thomas Alva Edison yang buat lampu ini itu masuk neraka. Oh, itu lagi rame, itu lagi trending itu. Itu sebenarnya sederhana saja itu. Sederhana saja. Cara mengkanternya. Mudah sekali itu mengkanternya itu. Andai saja memang surga itu bisa untuk semua agama, ya sudah, kita nggak perlu ribut beragama Islam itu. Bisa dipahami ya? Itu Thomas Alva Edison. Selain daripada Thomas Alva Edison, siapa lagi? Ada Joseph Schumpeter. Ada namanya dalam dunia pemikiran itu Karl Marx. Siapa lagi? Socrates dan lain sebagainya. Semua ilmuwan-ilmuwan Barat ini baru diperkenalkan, semua ini baru diperkenalkan pasca 1926. Jadi teman-teman yang membanggakan hari ini terhadap Thomas Kuhn, ya, siapa? Thomas Alva Edison, dia Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu bapak literasi, bapak paradigma. Namanya Thomas Kuhn dan lain sebagainya. Thomas Jefferson itu termasuk juga. Itu orang mengagung-agungkan sekarang. Itu setelah baru muncul namanya 1926. Kalau kita konversikan hari ini 2026, berapa tahun lamanya? 100 tahun. Sekarang 2026. Dikenal namanya, mulai digenjot oleh ilmuwan Barat untuk memperkenalkan para ilmuwan ini 1926. Pasca runtuhnya Turki Utsmani. Artinya 100 tahun dulu mereka sudah mulai mencoba memperkenalkan ilmuwan Barat dan mereka tekan melalui berbagai macam model sistem pendidikan sehingga Anda lupa dengan siapa ilmuwan muslim itu. Tapi kembali, kalau kita lihat sekarang dengan Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah menafikan itu? Tidak. Contoh, Muhammadiyah melihat persoalan teknologi misalkan, persoalan sosial masih banyak mengacu kepada memang sistem-sistem sosial Barat yang bisa diambil. Itu Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah kalau dibilang anti juga nggak anti juga. Disinilah posisi Muhammadiyah kalau membahasakan pertumbuhan, perkembangan, Muhammadiyah berada pada tengah-tengah. Wasati. Nah, yang kedua daripada Muhammadiyah yang harus Bapak Ibu teman-teman pahami adalah wasatiyah dalam Muhammadiyah. Apa itu wasatiyah? Apa itu wasatiyah? Adik-adik mahasiswa, apa itu wasatiyah? Loh, ini harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa khususnya, apalagi dosen ya. Wasatiyah, apa itu wasatiyah? Ini selalu digadang-gadangkan oleh Muhammadiyah, baik Haidar Nasir, baik itu Din Samsudin dan semua para pendiri-pendiri Muhammadiyah. Wasatiyah, apa itu wasatiyah? Apa? Post-puritanisme, puritanisasi atau apa? Wasatiyah itu artinya pertengahan. Hari ini Muhammadiyah itu betul-betul menjadi yang paling tengah. Jadi Muhammadiyah ini yang paling bisa hari ini sebenarnya untuk menyatukan antara kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Jadi kelompok ini kan suka berantem nih, kiri kanan nih. Nah, Muhammadiyah tengah-tengah. Tergantunglah mau jadi pemain atau penengah gitu. Wasatiyah. Maka dari pemahaman yang tadi kita sampaikan, Muhammadiyah itu menjadi pelopor Islam berkemajuan itu berdasarkan makna wasatiyah itu.
Dalam Al-Quran ada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ada yang hafal ayat ini? Ada yang hafal? Kalau enggak hafal enggak usah ngaku. Kalau enggak hafal parah juga itu. Wal takum minkum. Yuk sama-sama coba. Wal takum ummatun yad'una. Ada kayak anak TK aja. Ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang lain terusin sendiri. Ada dalam itu, buka aja di Google ayat dimulai dengan bahasa Arab. Wal takum, nanti keluar tuh di Google itu. Surat Ali Imran. Kalau tak salah. Kalau enggak ya salah lah berarti. Kalau enggak salah ya berarti salah gitu. Kan begitu. Apa artinya wal takum minkum ummatun? Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Sekarang saya tanya. Tadi judul kita mengenal Muhammadiyah. Salah satu, tadi yang pertama Muhammadiyah adalah mengikuti modernisasi. Yang kedua wasatiyah. Yang ketiga mengenal Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Muhammadiyah bukan anti debat. Muhammadiyah bukan anti debat. Muhammadiyah mikirnya begini. Lo berdebat, waktu lo habis, yang lo hasilkan gak ada. Oke ya? Pernah kalian Muhammadiyah, orang sedang berantem sholat subuh. Sedang berantem antara subuh dan kunut, antara kunut dan tidak kunut. Habis waktu berdebat, orang tidak sholat subuh. Dari perdebatannya dari malam sampai jam 4. Setelah jam 4 mereka tidur, sholat subuhnya jam 8. Itu lebih berdosa lagi kan ketimbang debat itu sendiri gitu loh. Tapi Muhammadiyah nggak mau mikir begitu. Kata Muhammadiyah, apa yang dihasilkan daripada itu? Nggak ada. Maka Muhammadiyah lebih berpikir dia. Berpikir ke depan, yang bisa menyatukan umat itu apa? Apakah perdebatan? Melalui jalur perdebatan kira-kira menambah kita semakin bersatu, mohon maaf, atau semakin kita membela argumen kita masing-masing. Mesti kita akan membela argumen kita masing-masing. Tapi bagaimana posisinya Muhammadiyah bisa mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada dunia hari ini, lo punya pandangan, pegang pandangan lo. Gua punya pegangan, gua pegang pandangan gua. Itu harus bisa kita begitu. Bukan berarti Muhammadiyah anti debat. Kalau ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka tidak bisa Muhammadiyah menghasilkan rumah sakit Muhammadiyah. Siapa orang pertama yang mendirikan rumah sakit Muhammadiyah? Ini yang sudah belajar AIK, Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Sudah belajar belum? Ini kalau sudah belajar AIK memang agak susah sedikit nih. Ini saya kebetulan dapat materinya agak berat memang. Jadi agak berat-beratin sedikit aja lah kan begitu. Apalagi mahasiswa pun. Tidak ada masalah itu. Siapa? Salah itu. Kiai Haji Mas Mansur itu siapa? Pimpinan Muhammadiyah pada masanya. Ya dia memang main ceplos-ceplos aja itu. Pokoknya begitulah pokoknya. Kiai Haji Suja ini muridnya siapa? Baik, berapa orang jumlah muridnya ketika itu? Apa yang dia tanyakan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ngapa kok surat Al-Ma'un ini per bulan-bulan tak selesai-selesai? Kiai Haji Ahmad Dahlan cuma tanya satu, lo buat apa? Sudah diamalkan belum? Pertanyaan ini dari dulu sampai sekarang harus ditanyakan. Kayak mahasiswa sekarang. Anda belajar AIK, lo apa yang sudah Anda buat untuk Muhammadiyah? Al-Islam dan kemuhammadiyah. Oke, enggak usah untuk Muhammadiyah. Anda belajar hari ini apa yang Anda buat untuk orang. Bisa dipahami ya? Surat Al-Ma'un oleh Muhammadiyah dipandang secara berkemajuan. Bagaimana mengembangkan makna Al-Ma'un bermanfaat bagi jutaan manusia. Lahirlah rumah sakit Muhammad. Lahirlah sekolah. Kalau Anda enggak sekolah di Umri Anda. Ini kan karena Anda nggak lulus di negeri aja. Logika akal sehatnya begitu. Jangan Anda kira bahwa saya juga seperti itu gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya alumni Universitas Muhammadiyah juga. Jadi kita sama-sama merasakan. Cuma saya tak pernah mendaftar di negeri, itu aja bedanya. Fadol Pak, silahkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini poin. Jadi
Muhammadiyah memandangnya, Anda capek dengan teks, tapi kami berhasil dengan perbuatan. Inilah yang disebut oleh Muhammadiyah ad-da'wah bil hal namanya. Dakwah dengan ad-da'wah bil hal. Apa ad-da'wah bil hal itu? Salah satu metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam jalur dakwahnya, tidak debate, tidak menyalahkan orang, tapi bil hal. Aku buat rumah sakit Muhammadiyah, yang lain ngikut. Ada rumah sakit Nahdlatul Ulama. Lembaga amil zakat Muhammadiyah, lahir rumah zakat, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Sekarang setiap organisasi punya lembaga amil zakat sekarang. Muhammadiyah punya sekolah muallimin, muallimat, yang lain buat sekolah. Muhammadiyah punya universitas, lahir universitas-universitas yang lain. Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, punya sekolah sekarang, Universitas Dewan Dakwah Islam Indonesia. Di bawah Muhammad Nasir juga ada Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi siapa pelopor pertama? Pemulai utama siapa? Muhammadiyah, yang oleh sebagian kalangan ketika itu ditolak untuk kursinya, untuk mejanya, untuk kompasnya, untuk globelnya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Muhammadiyah bukan hanya sebatas itu, dia mencoba menggunakan KHGT untuk menyatukan umat muslim hari ini sedunia. Sekarang saya tanya, di mana letak gaya berpikir Muhammadiyah yang kita coba konversikan dengan era kemajuan? Kita tinjau dari sisi risalah Islam berkemajuan. KHGT ini, kalau kita tinjau dari risalah Islam berkemajuan, di mana letak posisinya? Kalau kita tinjau KHGT ini dari sisi risalah Islam berkemajuan, tahu KHGT teman-teman? Yang belakang nggak tahu. Wah, ini memang kurang sosialisasi. Pak Rektor nggak pernah kasih tahu. Wah, ini harusnya Pak Rektor di Muhammadiyahkan lagi berarti kalau gitu. Ya, itu kalender global. H-nya ada H-nya dulu. KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Pusatnya di mana? Kongres pertamanya di Turki. Di Turki. Matlaknya di mana? Alaska. Jadi mereka ini berkumpul di Turki, semua utusan-utusan dari beberapa negara. Termasuk salah satunya ketika itu adalah Muhammadiyah dari Indonesia. Mengenalkan KHGT, ingin membuat satu kalender untuk menandingi kalender Masehi. Siapa yang tahu kalender Masehi? Ini tak perlu kita kaji dalam sisi sejarah secara detail ya. Tapi yang jelas kalender Masehi ini, teman-teman, mulai dari Januari sampai Desember itu semuanya nama dewa semuanya. Boleh dicek dalam literatur apapun silahkan. Nah, ini tujuan kalian sebenarnya belajar literasi, membaca itu begitu. Biar tahu betul. Ternyata itu nama dewa. Dari Januari sampai Desember, itu nama dewa semua. Nah, ketika memperingati 1 Januari, itu memperingati tanggal kelahiran ya dewa Januari tersebut. Jadi kalau teman-teman ikut hari memperingati tahun baru, berarti teman-teman sedang memperingati hari dewa tersebut. Untungnya teman-teman nggak jadi dewa itu aja. Bisa dipahami ya teman-teman, kembali kepada KHGT. Apa kata Muhammadiyah? Kalaulah Masehi dari dulu 1900 itu sudah diperkenalkan, mengapa kok Hijriah tidak bisa diperkenalkan? Ini kalau secara dunia pemikiran ini biasa. Dikotomi dan distorsi pemikiran itu biasa. Sehingga Islam itu harus dikebelakangkan. Dalam Muhammadiyah ada istilah namanya deradikalisasi. De-westernisasi. Sebelum kita menolak liberal barat, Eropa, radikal, kita radikalkan dulu kita nih. Sebelum kita menolak pemikiran barat, ambil dulu ilmunya, baru kemudian kita konversikan ke agama. Bisa dipahami ya, westernisasi. Oleh Muhammadiyah begitu, tidak menolak secara utuh pemikiran barat, dan tidak menerima. Dan kemudian mengkonversikan kepada bagaimana Islam memandang, ini yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan. Karena tak bisa juga kita katakan bahwa kalau dari dulu kita ini ikut yang dulu ya,
Bisa jadi tidak ada AC Muhammadiyah. Bisa juga jadi tidak ada namanya Gojek Muhammadiyah. Apalagi yang punya Muhammadiyah itu? Oh, Bank Muhammadiyah. Oh, ini belum sampai. Kita berdoa tahun depan sudah bisa ada di Riau ini Bank Muhammadiyah. Kira-kira mau tidak ikut di Bank Muhammadiyah nabung? Oh, bukan mau lagi. Besok kita minta PP untuk mengeluarkan maklumat semua karyawan, staf, dosen, mahasiswa Muhammadiyah wajib nabung di Bank Muhammadiyah. Oh, selesai itu. Kalang kabut negara kan, bingung dia. Ini duitnya melimpah. Asal tidak ada bunganya, tidak ada. Muhammadiyah tak pakai bunga dia. Dia cuma bunga ros aja. Kan lebih mahal biasanya kan begitu. Jadi, ini poin penting. Maka Muhammadiyah itu perlu teman-teman pahami. Karena Muhammadiyah ini berkembang dan tumbuh. Itu kalau kita tengok secara pendapatan Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah punya uang 15 triliun tidak berputar, tidak bergerak. 15 triliun. Itu kira-kira beli apa bisanya itu? Beli donat dapat berapa itu? 15 triliun itu. Jadi wajar kalau Muhammadiyah punya bergaining hari ini. Sekarang itu Muhammadiyah bergaining. Bayangkan Muhammadiyah tidak bisa didikte. Anda dikte kami minta duit. Duit kami yang Anda pakai 9 triliun. Yuk kembalikan. Minta 3 triliun jadilah. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya, berapa banyak duitnya itu? Triliunan, Pak. Baik, kita kembalikan kepada poin tadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat, mengenal Muhammadiyah dari sisi pertumbuhan sudah. Sekarang kita masuk yang keempat. Anda bisa terbang tinggi, tapi Anda harus ingat daratan. Anda bisa terbang tinggi, tapi Anda harus ingat landasan. Muhammadiyah tidak menolak pertumbuhan teknologi, tapi Muhammadiyah membangun pondasi yang kuat. Ini yang harus dipahami. Buat teman-teman semua, buat kita semua. Bahwa ketika kita berbicara persoalan mengenal Muhammadiyah, ada istilah di Muhammadiyah itu disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Bahasa lainnya manhaj Muhammadiyah. Apa manhaj kita? Tarjih. Yang disusun dalam satu buku judulnya HPT. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Siapa yang kemarin sholat Idul Fitrinya hari Sabtu? Angkat tangan. Tidak ada. Hari Kamis. Hari Kamis apa? Suluk sudah ada. Ada yang sholat kemarin hari Jumat. Hari Jumat ada. Yang sholat Idul Fitri hari Jumat ada. Oh, ini tapi yang pulang kampung rata-rata Sabtu nih. Kalau bapak-bapak ibu dosen mungkin bisa jadi ya. Tapi ada juga yang hari Sabtu itu mesti itu ada tuh. Jumat. Kenapa kok Jumat? Oh gitu ya. Emang di mana tinggalnya? Orang Muhammadiyah bapaknya? Nah tuh kok bisa sholatnya hari Jumat? Oh hati saya untuk Muhammadiyah. Kalau bahasa guru saya Ustadz Fatur Rahman, masa iya kan gitu. Baik. Adik-adik mahasiswa hari Sabtu atau hari Jumat jujur aja, santai aja. Sabtu jelas. Itu ngikutin mana? Mama papa atau papa mama? Karena mama kami, bapak, ya itu tadilah. Jadi kita kembalikan kepada persoalan tadi. Mengenal Muhammad. Nah, poin pertama kita adalah mengenal Muhammadiyah. Teman-teman, Muhammadiyah punya ada namanya kepribadian Muhammadiyah. Ada berapa poin kepribadian Muhammadiyah itu? Setidaknya ada 10. Ada 10. Satu. Yang tadi bilang mana? Yang bilang tadi? Mana yang bilang 10 tadi? Enggak ada. Yang sudah belajar AIK angkat tangan, yang sudah belajar AIK. Oh, semua sudah Ustaz. Oke ya. Baik. Yang paling belakang. Abang yang paling belakang lah. Yang pas lurusan saya nih, ha. Tok mentok nih. Ha, kan gitu. Kalau ente bisa jawab kita kasih hadiah. Aman. Sudah siap hadiahnya, Bu? Nih yang mentok yang paling tengah. Sep. Nah, nih pas lurus nih. Nah, pas ya, Bu ya. Baik. Satu aja dari 10 kepribadian Muhammadiyah itu. Satu aja. Jangan tebak-tebakan. Buka aja di situ voice note. Saya ngomong langsung terekam tuh. Nanti keluar tuh. 10 kepribadian Muhammadiyah. Satu aja dari 10 tuh. Kalau tak dapat 1,5 jadilah.
Halo. Ayo, apa? Semester berapa? Semester 2. Semester 2 itu. Oh, baru ya? Oh, belum belajar ya? Sudah belajar atau belum? Sebenarnya sih sudah sih, Pak. Kan ada RT itu. Oh, belum? Siapa dosen AIK-nya? Nah, itu enggak sampai ke sana ya. Oh, ada ibu sini. Ayo sudah, janganlah. Masa pesan sama ibu? Pasti ibunya sudah tahu kan. Mahasiswanya aja, biar nanti kalau dia bisa jawab kan ibunya bisa kasih hadiah. Ibu dosennya kan begitu. Baik. Yang depan pakai baju batik itu, baju batik. Nah, tuh. Yang laki-laki di belakang kerudung hitam pas lurusan di belakang kerudung hitam. Nah, itu. Kan enggak mungkin saya panggil Abang Gapuak, kan enggak mungkin. Siapa nama Ibu? Azmi. Ayo silakan Azmi. Berlapang? Ente lihat di mana? Woi, lihat di mana? Depan mana? Enggak ada. Ente jangan macam-macam lah. Di mana ente lihat kok berlapang dada itu di mana? 10 kepribadian Muhammadiyah, 1 di antara 10 lapang dada. Di mana ente lihat itu lapang dada itu? Buka Google. 10 kepribadian Muhammadiyah. Sudah dibuka Google ya? Nomor 1 sebutkan. Nomor 1. Anda mau mengenal Muhammadiyah kan? Kita mengenal Muhammadiyah melalui kepribadian Muhammadiyah. Baik, nomor 1. Apa? Beramal dan berjuang. Sekarang pertanyaannya, 1 contoh yang dilakukan oleh Muhammadiyah beramal dan berjuang. Contohnya apa? Apa contohnya? Sekolah. Apa contoh yang lain? Rumah sakit, panti, sosial, dan lain sebagainya. Ketika Muhammadiyah memahami 1 makna dalam Al-Quran tadi, innalladzina amanu wa amilus salih, yang berusaha, yang beramal, yang beriman, beramal soleh. Bagi Muhammadiyah aplikasi itu lebih penting daripada Anda salat. Bagi Muhammadiyah salat penting, tapi sepenting-pentingnya salat Anda bagaimana menghasilkan amal soleh setelah Anda salat. Makanya hari ini kalau Anda lihat, kenapa banyak koruptor tapi salat gitu. Kenapa banyak maling tapi salat? Karena yang paling penting bagi mereka salatnya bukan amalnya gitu. Muhammadiyah tidak begitu. Anda surat Al-Ma'un itu Anda khatam luar kepala tidak lebih penting daripada Anda membangun satu kemanusiaan. Istilahnya begini. Sedang apa itu? Oh, renovasi. Suara saya lebih kencang daripada gergaji kan? Jadi bagi Muhammadiyah begitu. Nyawa 1 orang itu lebih penting ketimbang hafal surat Al-Ma'un. Anda hafal surat Al-Ma'un luar kepala, tapi Anda nggak pernah mengerti apa isinya, tak ada gunanya. Itu yang disebut dengan amal saleh. Maka amal saleh bagi Muhammadiyah itu disebut dengan ad-da'wah bil hal. Itu yang disebut dengan perjuangan. Maka kalau bicara perjuangan, teman-teman, kalau kita kembalikan, saya ambil contoh di Yogyakarta, karena saya lama di Yogyakarta, sekitar 13 tahun. Di Yogyakarta itu kalau teman-teman lihat orang-orang yang berjuang itu beneran itu beneran berjuang itu. Bagaimana masyarakat tidak mampu. Makanya Muhammadiyah ini kenalnya di Yogyakarta pertama sekali. Sebelum pindah ke Jakarta pusat pertamanya di mana? Yogyakarta. Di Yogyakarta kenapa yang populer adalah Muhammadiyah? Karena tempat tinggalnya di situ. Dan memperkenalkan perjuangan amal soleh itu melalui makna Al-Ma'un itu dalam dan susah. Sehingga teman-teman secara kepribadian, kita nggak bisa mengatakan kata siapa? Kata Syekh Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Anda hafal Al-Ma'un, tapi Anda tidak berbuat apa-apa. Itu tidak lebih bermanfaat daripada Anda tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ketika orang hafal Al-Ma'un, Anda hafal Quran 30 juz. Tapi tidak ada 1 ayat pun di dalam Al-Quran itu yang Anda amalkan. Itu nihil. Tidak ada gunanya. Nah, bagi Muhammadiyah, yang terpenting dari 1 ayat Anda menghasilkan apa? Bisa dipahami ya? Dari 1 ayat Anda menghasilkan
Maka bahasanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah seorang umat, jadilah sekelompok umat, organisasi yang mengajak kepada kebaikan. Yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita menghasilkan. Sehingga kalau hari ini saya boleh katakan, saya bangga jadi orang Muhammadiyah. Sekarang saya tanya, ada enggak yang bangga jadi Muhammadiyah sekarang di sini? Saya kira mahasiswa ini nggak bangga nih. Ya Ustaz, kami kebetulan kuliah di Muhammadiyah aja nih Ustaz ini. Oh iya juga. Lepas itu, tapi bisa jadi lebih bangga setelah itu kan gitu. Yang IMM, ikatan, oh sudah habis. Belum. Oh 5 menit, 15 menit lagi. Oh gitu. Udah sepotong aja, baru satu pembahasan. Baik. Oh iya 15 menit. Tapi katanya sampai jam 11.30. Oh tanya jawab. Tanya jawabnya habis ya. Saya kira nggak ada yang nanya ini mestilah. Saya agak-agak yakin lah. Karena agak berat sedikit kan begitu. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, itu yang disebut dengan mengenal Muhammadiyah. Nanti tinggal baca di kepribadiannya. Nah, sekarang ideologi Muhammadiyah. Teman-teman, ini yang perlu kami sampaikan selaku orang-orang tablik ataupun tarjih. Muhammadiyah punya satu manhaj, regulasi aturan dalam kehidupan, termasuk dalam persoalan agama, yang diatur dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Teman-teman, putusan tarjih Muhammadiyah itu satu sisi tidak bersifat mutlak, tapi satu sisi bersifat tekanan. Artinya begini, Anda dalam organisasi Muhammadiyah, karena kita dalam organisasi, apa hukumnya mengikuti aturan yang ada di Muhammadiyah? Apa hukumnya? Kita berorganisasi, apa hukumnya mengikuti aturan organisasi? Wajib. Pertanyaannya, mutlak atau tidak mutlak? Kalau kita tidak ikuti, kira-kira kita berdosa atau tidak berdosa? Secara agama kita tidak berdosa. Secara agama. Tapi bagaimana Muhammadiyah ini bisa populer kalau orang Muhammadiyah tidak pernah tahu dengan Muhammadiyah? Contoh. Kalau sholat tarawihnya 4-4, itu yang Anda tahu siapa pelakunya? Boleh dicek semuka bumi ini, sampai ke seantera satu dunia ini, Anda cuma akan temukan yang melakukan 4-4-3 itu cuma Muhammadiyah. Itu identitas tertentu itu sudah. Bisa dipahami ya? Orang taunya nggak pakai kunut itu pertama di Indonesia ini. Itu bukan Salafi. Orang taunya Muhammadiyah. Itu identitas. Identitas sekaligus ikon. Artinya orang mengenal Muhammadiyah dari sisi itu. Dalam sisi ibadahnya. Dalam sisi sosialnya, orang nggak perlu repot-repot. Pokoknya asal aku masuk ke rumah sakit Muhammadiyah PKU, dah selesai. Itu pasti punya Muhammadiyah itu. Orang udah paham, Pak. Kalau dari sisi lain tinggal cukup lihat ada lambangnya Muhammadiyah, oh itu punya Muhammadiyah. Tapi dari sisi ibadah nggak mungkin kan dalam ketika sholat itu dipasang di imamnya itu ada pakai pamfletnya 4-4-3 simbolis Muhammadiyah di belakang imam. Kan tidak mungkin. Artinya tidak bisa kita melihat simbol itu kecuali dengan icon. Nah artinya regulasi yang dibangun oleh Muhammadiyah melalui aturan dan yang tertulis dalam HPT itu setidaknya mengikat dalam bentuk tekanan, memang tidak mutlak dan tidak berdosa kalau kita tidak lakukan. Hanya saja dalam sisi organisasi kan cacat. Kok ada orang Muhammadiyah sholat Idul Fitrinya hari Jumat? Hari Sabtu. Artinya dia tidak mengikuti aturan Muhammadiyah. Kecuali dia tinggal di kampung, tak ada yang sholat hari Jumat, tidak mungkin dia sholat sendiri. Nah, mungkin saja sebenarnya sholat sendiri, tapi karena dia tak tahu, ya kan tak sholat. Akhirnya mau tidak mau sholatnya hari Sabtu. Jadi pahami ya? Baik, itu aturan. Nah, teman-teman, maka sekarang kita masuk pada poin kedua. Itu yang disebut dengan mengenal Muhammadiyah. Jadi Anda mengenal Muhammadiyah itu harus bisa menjadi bagian daripada Muhammad. Dulu saya dekat dengan seorang profesor pimpinan pusat Muhammadiyah itu, namanya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Ini cerita saja. Saya mulai cinta dengan Muhammadiyah itu ketika saya mengenal pribadi beliau yang cukup humble, cukup sederhana, sangat sederhana sekali. Dan itu membuat, nah sekarang teman-teman lihatlah. Di mana teman-teman pernah lihat pimpinan Muhammadiyah itu glamor? Nggak pernah. Saya belum pernah temukan pimpinan Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang itu glamor, nggak pernah. Ini saya kalau boleh kasih tahu ya, pimpinan Muhammadiyah terkaya
salah satu pimpinan Muhammadiyah terkaya dari dulu sampai sekarang itu cuma Pak Haidar Nasir. Itu pun model kayanya seperti itu. Coba bayangkan. Saya tidak pernah lihat, Pak. Saya datang ke rumah Prof. Yunahar itu rumahnya kecil, lebih besar perpustakaan ini. Sangat jauh nih. Mungkin rumah beliau tuh dari sini ke sono, ini mungkin udah sangat lebar nih. Itu rumah beliau. Parkiran di rumah beliau itu cuma bisa untuk satu mobil aja. Saking sempitnya. Ruang tamunya kecil. Kecil. Jadi teman-teman, Muhammadiyah itu mengajarkan kita, dan memang dari sananya begitu diajarkan untuk lebih sederhana. Landasannya apa? Iman. Jadi kita ini beriman, berbuat dulu. Iman itu diperkuat dengan perbuatan. Anda beriman kepada Allah, tapi tidak ada perbuatan, tidak bisa memperkuat iman Anda. Sama dengan tadi, Muhammadiyah bisa kuat, itu karena ada dasarnya. Mereka paham al-ma'un, tapi ketika tidak diamalkan al-ma'un, mereka tidak bisa kuat. Kenapa? Cuma sekedar mengerti teori, tapi tak pernah bisa berbuat. Tapi Muhammadiyah melakukan perbuatan tersebut dalam dakwah bil halnya. Pernah dengar namanya rumah sakit terapung punya Muhammadiyah? Ada yang pernah tahu? Ibu-ibu pernah tahu? Pernah tahu Pak ya? Rumah sakit terapung Muhammadiyah, pernah tahu? Yang pernah tahu angkat tangan. Yang pernah tahu? Pernah tahu? Apa namanya? Rumah sakit Muhammadiyah, di mana letaknya? Bukan Kalimantan. Di mana itu? Siapa yang buat rumah sakit terapung itu? Dari mana? Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Bekerja sama dengan siapa? Dia ketika itu bekerja sama dengan MPK. Atas nama siapa ketika itu? Ada seorang pimpinan Muhammadiyah namanya Dr. Said Tuhulele namanya. Tuhulele. Pernah dengar nama itu? Pernah dengar? Itu orang MPM ya, bukan MPK, MPM. Itu orang manusianya minta ampun baiknya. Minta ampun baiknya, Dr. Said Tuhulele. Oleh Dr. Hilman Latif ketika itu menjadi lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, waktu itu Lazismu, dia buat begini, satu ide namanya rumah sakit terapung. Tahu rumah sakit terapung itu pakai apa? Bukan di atas air buat rumah sakit, bukan. Tapi menggunakan speedboat. Dan layanan itu setiap mereka datang, selalu mereka datang untuk memberikan kepada tempat-tempat yang tidak terjangkau rumah sakit. Artinya kalau gaya berpikirnya seperti itu yang disebut dengan dakwah bil hal tadi. Di Yogyakarta, itu para petani-petani itu, bagaimana biar sejahtera? Muhammadiyah turun tangan. Bagaimana MPM itu mengelola sawah-sawah yang ada di sekitar, yang punya Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Sehingga ketika berbaur dengan masyarakat, mereka kasih tahu cara dan sebagainya macam, diberikan pendidikan segala macam. Artinya Muhammadiyah turun. Ini yang disebut dengan dakwah bil hal. Nah Muhammadiyah, Anda akan kenal ketika Anda ikut terjun dalam dakwahnya. Kalau Anda tidak ikut terjun, Anda cuma paham bahwa Muhammadiyah itu hanya sebagai pelaku teori. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan, alah Muhammadiyah itu apa? Organisasi apa? Yang nggak jelas. Benar. Dari depan nggak jelas. Kalau sudah masuk nggak mau keluar dia. Kecuali mohon maaf ya, mohon maaf yang punya kepentingan. Baik, itu satu. Yang kedua, risalah Islam berkemajuan. Teman-teman, Muhammadiyah itu tidak diajarkan untuk taklidi. Muhammadiyah itu tidak diajarkan untuk picik. Tidak diajarkan pragmatis. Muhammadiyah diajarkan menjadi orang berpikir ke depan. Makanya tadi kita mulai dengan Muhammadiyah bukan anti debat. Bukan. Tapi Muhammadiyah kalau debat tidak menghasilkan apapun. Capek, tidak ada gunanya. Lebih baik kami ngurus yang lain. Umat yang masih butuh masih banyak. Daripada harus berdebat tentang mohon maaf kunut. Tapi pada akhirnya tidak sholat subuh. Sama istilahnya, capek memperdebatkan antara 4-4-3 dengan 2-2-1, tapi yang sholat tarawih cuma 10 orang. Jadi paham ya? Kalau seandainya sholatnya 2-2 ataupun 4-4 dalam tarawihnya, tapi yang sholatnya ratusan orang, kira-kira bahagia nggak tuh? Itu yang difikirkan. Makanya hari ini Muhammadiyah punya satu gerakan. Namanya menghidupkan kembali masjid-masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah mencontoh beberapa masjid-masjid yang hari ini hidup. Beberapa waktu yang lalu kami rapat dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Salah satu masjid Muhammadiyah yang menjadi masjid percontohan seriau ini,
Termasuk salah satu masjid percontohan dari sisi pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia ini, Masjid Al-Fida. Tahu Masjid Al-Fida? Pernah tahu di mana letaknya? Sukajadi. Kalau tak tahu kita pindahkan. Masjidnya cuma pelangnya doang kita pindahkan. Pindahkan ke Umri, biar tahu ini ada Masjid Al-Fida di Jalan Sukajadi gitu. Bisa dipahami? Itu masjid percontohan. Tapi kan kalau kita berpikir tentang teori tadi, orang capek berdebat dalam masjid, ternyata masjidnya kotor. Nah, Muhammadiyah pengen begitu, bahwa dari masjid ini kita menghasilkan generasi yang baik. Kita dari masjid itu kita menghasilkan generasi-generasi yang mohon maaf bisa diandalkan. Yang bukan hanya pada aspek keilmuan saja yang lahir, tapi generasi-generasi yang memang mereka sosialis. Bisa dipahami ya? Kira-kira di Muhammadiyah bagaimana hukum berpakai celana? Kan banyak nih perempuan-perempuan pakai celana di Muhammadiyah. Sampai ibu-ibu Muhammadiyah itu juga pakai celana kan. Aisyah itu rata-rata pakai celana. Sehingga mohon maaf, ini persoalan yang tidak diperluas oleh Muhammadiyah. Meskipun dari sisi yang lain, sebagian juga mesti mengecam. Ngakunya organisasi Islam, tapi pakaiannya kayak gini. Mesti begitu dia. Karena itu tadi, Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam pragmatisme. Nah, harusnya teman-teman mahasiswa juga begitu. Kita mencoba menjadi orang yang mengembangkan pola pikir dan membuka diri untuk hal tersebut. Nah, yang terakhir ada istilah tradisi literasi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di Muhammadiyah itu, kalau kita berbicara tentang tradisi literasi, di Muhammadiyah itu, dari sisi keilmuan, saya ambil persoalan HPT. Himpunan Putusan Tarjih itu menghasilkan satu fatwa saja, satu fatwa, itu butuh waktu berhari-hari dengan jumlah orang tidak sedikit. Dikumpulkanlah para orang-orang tarjih yang ada di daerah, diundang salah satu atau dua orang, kumpul di Jakarta, semua orang itu duduk membahas satu materi yang harus difatwakan, yang harus dikeluarkan berdasarkan himpunan putusan tarjih. Kira-kira. Itu tradisi apa? Tradisi apa? Itu tradisi keilmuan yang sangat mahal sekali, yang dulu pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama halnya seperti saat ini. Ini namanya halaqah pada masa Ali bin Abi Thalib. Hanya saja Ali buat di masjid, kita buat di perpustakaan. Ini bayangkan buku sekian banyak ini kalau sehari berapa banyak mahasiswa yang berkunjung? Bisa dihitung? Kak, berapa jumlah mahasiswa yang datang ke perpustakaan per hari? Per hari? Oh, cerdas atau ngapain itu? Iya. Iya, anggaplah pokoknya satu hari itu kunjungan mahasiswanya 500. Keren juga kalau begitu. Meskipun nggak baca lah ya, tapi just kunjung dulu lah kan gitu. Ya, itu nggak ada masalah. Yang penting mereka kunjung dulu gitu. Gimana kalau seandainya bukunya lebih besar, lebih lengkap lagi gitu kan? Nah, ini kira-kira bukunya masih kurang banyak ya? Banyak banget ya. Udah lumayan tapi ya. Saya bahagia sekali kalau seandainya. Jadi di Yogyakarta itu Pak, ada perpustakaan, nama perpustakaannya Ignose Colonatius. Ignose Colonatius. Ini perpustakaan Kristen. Bagusnya perpustakaan itu kita masuk, kita cari buku di komputernya. Buku apa yang lo butuhkan? Kita cari tuh. Ntar yang ngambil bukan kita. Datang pegawainya, kita kasih catatan tadi, berapa banyak bukunya, mereka yang carikan. Wow, itu bagus sekali. Tapi kalau di sini kayak nggak mungkin begitu tuh. Nggak mungkin kan kita harus mencariin kan begitu. Bisa jadi juga gitu. Tapi bagus itu. Tapi Pak, yang datang di situ, itu rata-rata orang yang mau menyelesaikan S2 dan S3. Termasuk saya. Yang ketika itu, dan saya duduk dengan orang-orang di situ karena dia terbuka. Bahkan di dalam perpustakaan itu ada ruang khusus. Ini untuk Muslim, jadi ada disediakan 3 kamar sesuai agama. 3 kamar sesuai agama. Yang 3 kamar ini sengaja diperuntukkan setiap tokoh agama. Islam, siapa tokohnya boleh di situ. Non-Islam, kafir, Kristen, sini boleh. Buddha,
Ada. Dan senyap sunyi. Nah, di situ saya belajar melihat betapa pelayanan perpustakaan mereka bagus dalam pandangan saya. Kolose Ignatius namanya. Di sampingnya itu gereja. Di sampingnya adalah gereja. Teman-teman sekalian yang berbahagia, saya lihat di situ. Itu orang sekali masuk ke situ, itu nggak ada yang berbicara, Pak. Semuanya diam. Kerjaannya cuma baca, nulis, 2 jam kemudian pulang. Besok datang lagi. Saya dalam 5 hari, 1 pekan itu setiap hari saya ke situ untuk menyelesaikan tesis saya. Itu saya lihat itu begitu, orangnya hampir sama. 2 jam kemudian keluar dia, gantian orang lain masuk terus begitu. Tapi dia, saya bilang, wah ini tradisi bagus. Artinya tradisi keilmuan yang terbangun. Nah teman-teman sekalian yang berbahagia, saya cuma ingin katakan kepada kita semua. Muhammadiyah, kalau tidak menyoroti dari sisi tradisi ini, maka kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Muhammadiyah sejauh ini masih mengapresiasi pertumbuhan teknologi, sains itu. Muhammadiyah masih mengapresiasi setiap perbuatan yang berdasarkan pada aspek keilmuan. Baik dari sisi sosial, agama, dan lain sebagainya. Maka saya mengajak kepada kita semua. Ada satu tradisi hari ini yang hilang dari mahasiswa. Nama tradisi itu adalah membaca. Betul ya? Kecuali membaca status. Itu literasi banget itu. Yang dibaca adalah bahkan saya kira ada tradisi bagus di antara kita itu adalah menunggu status orang. Itu tradisi bagus. Tapi bagus untuk merusak kita gitu. Kita selalu berharap, dia status dia apa ya hari ini? Jadi kita termasuk orang yang suka menunggu status orang. Karena kita suka membaca status. Tapi pernahkah kalian berpikir, ketika kalian kita ini menjadi orang yang sangat open, respect terhadap tradisi membaca, kira-kira Muhammadiyah akan melahirkan generasi seperti apa? Tahu harapan negara Republik Indonesia? Apa harapan negara Republik Indonesia ini? Generasi emas, 2000 berapa? 40, 45. Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak suka baca, generasi apa yang dihasilkan? Generasi pembaca status. Generasi apa lagi? Generasi jual diri. Generasi apa? Makan sehat. Enggak live streaming kan? Generasi MBG. Live itu. Ente ngomong kayak dari tadi. Alah kacau. Enggak apa-apa aman kan? Kenapa saya berani bilang begitu? Saya 2020 saya pulang ke sini, ke Riau ini. Sebelum itu saya di Yogyakarta. Saya tidak membandingkan tradisi. Saya justru ingin mengkritik dari sisi ini. Teman-teman, saya terbiasa dengan dunia diskusi ketika di Yogyakarta. Dari 1 minggu itu, 1 pekan itu, dari Senin sampai Ahad, itu kalaupun saya tidak berdiskusi, saya tidak ikut diskusi, itu paling cuma 2 hari dalam 1 pekan. Artinya selama 5 hari, itu hari saya penuh dengan diskusi. Saya punya satu kelompok, namanya Buknesia namanya. Ini boleh dijadikan ide atau diinisiasi boleh oleh perpustakaan untuk membangun satu kelompok namanya, kalau kami dulu namanya Buknesia. Buknesia ini orang-orang yang kumpulan orang-orang yang suka baca buku. Tapi tidak semuanya di dalam itu yang suka baca buku. Jadi kita membangun tradisi orang yang tidak suka baca buku jadi suka baca buku. Contoh. Teman-teman misalkan Bang Ardi ini nggak suka baca buku. Tapi kalau tiap hari saya ajak dia di dalam kelompok saya, kira-kira dia malu nggak kalau seandainya dia tidak punya bahan untuk bicara? Malu nggak kira-kira? Cuma ada 2. Kalau dia malu tidak punya mental, dia keluar. Tapi kalau dia malu punya mental, dia pasti akan baca. Aku nggak mau kalah dong. Ini mental. Maka hari ini mental yang kita lahirkan itu cuma 2. Mental feodal atau mental pejuang. Kalau Anda pengen menjadi, mohon maaf, punya mental feodal, ya begitu. Maka kita akan melahirkan generasi, mohon maaf, bukan emas. Tapi cemas. Yang kita lahirkan. Bukan generasi emas.
Kenapa cemas kita dengan generasi kita? Kalau tak ada TikTok, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, kacau dia. Duit kami di situ, Ustaz, kata dia. Nah, gimana coba? Coba bayangkan hari ini, lihat betapa banyak orang yang hilang akal sehat. Itu bukan karena apa? Orang hari ini cerdas tanpa ilmu, tanpa iman, mohon maaf. Cerdas tanpa iman. Salah satu upaya kita hari ini adalah bagaimana menghasilkan generasi emas itu bukan tanpa iman. Kalau generasi emas itu tanpa iman, ya selesai. Kita tidak akan menghasilkan generasi ini. Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah dengar nama ini? Siapa di antara teman-teman pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah dengar? Salahuddin atau Muhammad Al-Fatih? Atau Ridwan? Oh sama ya. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu? Bang. Pembebas siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebas siapa dia? Jangan ngada-ngada ya. Apa? Pembebas Al-Aqsa. Namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Tahu Pak, lawannya siapa? Tentara Salib. Tentara Salib. Kira-kira umurnya berapa ketika itu? Ada yang tahu umurnya? 25 tahun. Anda di umur sekarang, ada yang umur 25 tahun? Ini mahasiswa umurnya berapa? Yang kacamata umur berapa? Hah? Berarti 4 tahun Anda sudah harus bisa menaklukkan Israel itu. Kan 25. Benar. Oh lewat ya. Itu berapa? Sudah menaklukkan mahasiswi mana? Baik ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Ustadz Adi Hidayat. Generasi emas itu, generasi emas tidak lahir dari, mohon maaf, tidak lahir dari judi online. Tidak lahir dari game online. Generasi emas itu lahir dari sini. Makanya istilah orang ilmuwan dulu mengatakan, perpustakaan itu, tempat kita membaca itu adalah jendela yang harus dibuka. Makanya peradaban itu ibaratnya adalah jendela. Membaca adalah jendela peradaban. Kalau Anda pengen menjadi orang yang bisa menjadi pembuka peradaban, maka Anda harus buka kaca. Begitu bahasa daripada Salahuddin. Salahuddin umur muda bukan tanpa sebab. Apa yang dibuat? Dia cari, dia satukan umat muslim ketika itu bersama Zangki dan lain sebagainya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan satu saja. Dia punya diri, dia punya mental, dia punya kemampuan, dia punya modal negosiasi yang bagus. Akhirnya bisa melahirkan generasi. Apa maksudnya? Di usia dia sangat muda, dia bisa bermanfaat. Itu yang kemudian ingin kita yang ingin dihasilkan. Generasi emas hari ini, itu generasi emas yang akan datang 2040, 2045 dilihat dari generasi hari ini apa? Alpha atau Z? Z dan Alpha terserahlah pokoknya. Mau Z mau Alpha, dilihat dari masa mereka hari ini. Dilihat dari kondisi mereka sekarang. Dilihat dari kebiasaan mereka sekarang. Jika seandainya kebiasaannya dengan game online, maka saya berharap betul nih Pak Rektor punya kebijakan haram bagi mahasiswa dan mahasiswi masuk kelas bawa HP. Dan yang kedua, saya berharap betul kebijakannya kembali. Wajib beli buku. Saya pernah ngajar di Umri. Pernah ngajar. Berarti sekarang sudah nggak ngajar ya. Pernah ngajar di Umri. Saya bilang sama mahasiswa begini. Saya ngajar AIK juga waktu itu. Saya bilang sama mahasiswa. Pokoknya besok kalian beli buku ya. Wajib beli buku. Mahasiswanya jawab begini. Ustaz, ada enggak yang PDF? Kurang ajar nggak tuh? Kita kasih nih PDF. Kita kasih. Ada PDF. Kalian nggak mau bayar? Nggak mau beli? Iya kami susah duit. Oke. Saya kasih PDF. Tahu jawabannya apa? Yang kami baca, yang punya kami aja kan? Paham maksudnya ya? Kan presentasi. Dibagi sesuai judul. Yang kami baca, yang kami presentasikan aja kan? Satu kelompok 5 orang. 5 orang ini membaca satu judul. Dari sekian banyak judul tadi. 5 orang ini bagi-bagi lagi. Lo baca yang atas, gua baca yang tengah, lo baca yang akhir. Selesai. Biar aku yang baca referensi. Gitu. Itu mental mahasiswa sekarang. Paham ya? Jadi tugasnya dosen berat, Bu. Meskipun juga harus ini ya penelitian dan lain sebagainya. Tapi terberat itu adalah bagaimana kita punya manfaat bagi mahasiswa itu menyadarkan mereka untuk kembali. Ada salah satu sekolah hari ini pesantren namanya Gontor. Di tengah pesantren guru-guru sudah pakai HP, sekarang Gontor mencabut semua guru tidak boleh pakai HP. Boleh pakai HP selesai mengajar. Di luar jam. Ketika hari Jumat atau hari Ahad itu. Yang kedua, di tengah guru-guru diberikan fasilitas motor, Gontor tarik.
nggak boleh pakai motor. Di tengah pesantren-pesantren yang sudah mengirimkan uang pakai ATM, Gontor tarik pakai wesel. Pernah dengar wesel nggak? Tahu wesel ya? Wesel tuh ngirim duitnya kemana? Kantor pos. Di tengah orang-orang mempelajari ilmu dengan teknologi, Gontor kata balik ke buku. Ternyata ada seorang pakar saya lupa pakar apa itu, beliau begini melihat perbedaan anak yang membaca lewat buku dengan lewat HP atau lewat laptop atau lewat tab itu memiliki sisi karakter yang berbeda. Kata beliau, orang yang kembali kepada buku itu jauh lebih bagus ketimbang dari sini. Saya berpikir, mengapa hari ini kok Jerman mulai kembali ke buku? Kenapa Jepang juga sekarang mencoba untuk kembali kepada buku? Ternyata ada manfaatnya. Orang kalau kembali kepada buku, berharganya buku itu lain. Teman-teman baca Quran, lewat Quran sendiri, dengan HP lebih enak mana? Baca Quran apa lewat HP? Ternyata secara keberkahan, baca Quran lewat Quran, ya baca Quran ya, lewat Al-Quran itu ternyata lebih berkah ketimbang lewat HP. Satu sisi secara kesehatan memang ya lebih sehat baca langsung kan. Begitu juga. Jadi teman-teman, yang paling berbahaya lagi adalah tradisi. Ketika tradisi memegang buku ini sudah hilang, maka bisa dipastikan tradisi emas itu hilang. Kenapa kok seyakin itu, Ustaz? Yakin betul. Karena ketika orang pegang HP, itu sudah mulai bercampur antara buku dan notifikasi. Ketika notifikasi pacarnya yang masuk, buku kalah. Ketika notifikasi duit masuk, buku kalah. Itu jelas itu. Bisa dipahami ya? Sehingga perlu adanya menghidupkan kembali tradisi. Nah, saya kalau boleh menyarankan dari perpustakaan ini, buatlah satu kelompok diskusi, baik itu entah itu bulanan, 2 pekan sekali, kalau bisa sepekan sekali. Judul yang ditentukan, undang mahasiswa untuk diskusi. Tidak usah pikirkan berapa banyak mahasiswanya, tapi yang penting ada. Kalau sudah hidup tradisi ini, kami 4 tahun menghidupkan tradisi itu. Setelah saya pulang ke sini, hilang. Nah, saya balik ke sini, sampai ke Pekanbaru, saya cari tuh kampus-kampus yang mahasiswanya ada organisasi, kita ajak duduk untuk diskusi. Berjalan setahun, Pak. Alhamdulillah. Setelah setahun itu, capek kami, Pak, katanya. Selesai. Sampailah hari ini. Hilang kesah. Kalau bahasa kampung kami, hilang kesah. Tak ada lagi. Maka saya termasuk orang yang stres selama setahun saya di Pekanbaru, karena belum menemukan ruang diskusi untuk berdiskusi dengan siapapun. Dulu sempat pernah mau dibuat di sini, di Umri itu dulu ada namanya, bukan kajian, diskusi bulanan Yunahar Ilyas, tapi tak jadi, melalui LAIK. Tapi ternyata cuma wacana. Nah, apalagi sekarang kalau bisa ruangnya perpustakaan sebesar ini, wah ini bagus sekali. Hari Selasa misalkan dijadikan tempat ruang diskusi untuk memperkaya. Hasilkan dalam satu tulisan, entah itu tulisan apapun terserah, tapi kemudian bisa menghasilkan paling tidak catatan kecil yang bisa dibaca, entah itu bersifat meeting, bisa lewat blog dan lain sebagainya. Oh, itu berharga sekali, sangat berharga. Tradisi itu tidak dibangun instan. Tradisi itu dibangun melalui proses. Salahuddin itu tidak lahir begitu saja. Muhammad Al-Fatih tidak lahir begitu saja. Ceplok lahir dari perut ibunya langsung jadi Muhammad Al-Fatih, tidak. Tapi butuh proses. Butuh proses. Baik, Muhammadiyah punya peran itu. Makanya Muhammadiyah, istilah orang sekarang, itu adalah organisasi pemersatu. Muhammadiyah hari ini organisasi yang berpikiran kemajuan. Kalau enggak lahir yang lain sebagainya itu. Muhammadiyah punya misi ke depan itu bukan hanya sekedar mohon maaf bertapak di kaki, tapi bagaimana mencapai luar angkasa. Makanya ada istilah PCIM. Tahu PCIM ya? Jadi ada namanya istimewa. Jadi cabang Muhammadiyah di luar negeri disebut dengan cabang istimewa. Dan ada di mana-mana, di Australia ada, Malaysia ada, Madinah ada, Mesir ada, di mana-mana ada. Dan inilah yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Nggak ada.
Baik, silakan.